Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atea Faiz. Saya Danang Wijaya. Dan saya M. Rizky Martau. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang fabrikasi dan produksi pengelasan. Yang lebih spesifik itu tentang skid frame. Pertama akan dibacakan oleh Danang Wijaya. Satu, skid frame. Apa itu skid frame? Skid frame adalah struktur baja yang dirancang khusus untuk mendukung dan memindahkan peralatan atau modul dalam berbagai industri, terutama industri minyak dan gas, konstruksi, dan manufaktur. Bayangkan sebuah rangka baja yang kokoh yang digunakan untuk mengangkat dan memindahkan mesin-mesin besar atau peralatan industri lainnya dari suatu tempat ke tempat lainnya. Kenapa skid frame penting? Skid frame memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai industri, terutama dalam bidang konstruksi dan manufaktur. Keberadaan Keberadaannya memberikan sejumlah manfaat signifikan antara lain satu kenyamanan, dua efisiensi, tiga fleksibilitas. Struktur umum pada skid frame. Skid frame merupakan elemen struktural penting dalam proses skidding loadout yang berfungsi sebagai struktur pendukung sementara untuk menopang dan mendistribusikan beban struktur besar. Seperti wellhead platform, berikut adalah struktur umum terdapat pada skid frame. Satu, cross beam, dua, stiffener, tiga, base plate. Selanjutnya akan dibacakan oleh M. Rizky Marpaung. Pembuatan scheduling dan RAB. Apa itu RAB dan scheduling? Dalam proses operasional suatu proyek atau kegiatan produksi, perencanaan yang matang menjadi kunci untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Dua elemen penting dalam perencanaan tersebut adalah penjadwalan dan rencana anggaran biaya atau RAB. Penjadwalan berfungsi untuk menentukan urutan dan alokasi waktu setiap pekerjaan, sehingga sumber daya yang tersedia dapat digunakan secara optimal. Di sisi lain, RAB digunakan untuk menghitung dan memperkirakan biaya yang dibutuhkan guna menjalankan proyek atau kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat. Proses penyusunan jadwal. Satu, identifikasi pekerjaan yang akan dilakukan. Kedua, tentukan urutan dan ketergantungan pekerjaan. Ketiga, estimasi waktu penyelesaian. Keempat, pilih metode penjadwalan yang sesuai dengan tujuan. Misalnya, pertama, first come, first served atau FCFS. Pekerjaan dikerjakan berdasarkan urutan kedatangan. Kedua, shortest processing time. Yang ketiga, atau SPT. Pekerjaan dengan durasi tersingkat dikerjakan lebih dulu. Ketiga, ada earliest due date atau EDD. Pekerjaan dengan batas waktu terdekat menjadi prioritas. Kelima, gunakan tools atau software penjadwalan. Proses penyusunan RAB. Penyusunan RAB atau rencana anggaran biaya adalah langkah penting dalam perencanaan proyek konstruksi yang bertujuan untuk menghitung perkiraan biaya yang diperlukan untuk penyelesaian suatu proyek. Proses ini dapat dibagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama, identifikasi kebutuhan proyek. Yang kedua, penyusunan rincian pekerjaan. Yang ketiga, perhitungan kuantitas pekerjaan. Empat, penentuan harga satuan. Lima, perhitungan biaya. Enam, menambahkan biaya tak terduga. Tujuh, penyusunan laporan RAB. Dan yang terakhir adalah review dan persetujuan. Analisa kekuatan struktur skid frame. Skid frame adalah salah satu komponen yang sangat vital dalam industri modern. Memiliki peran sebagai pendukung yang kokoh bagi berbagai peralatan industri. Desain yang cermat dan dibuat dengan presisi sangat krusial untuk menjamin kinerja yang optimal dan keamanan peralatan yang dipasang di atasnya. Teori stress, strain, displacement, dan factor of safety. Stres atau tegangan pada skid frame adalah gaya internal yang timbul di dalam material skid frame ketika gaya eksternal atau beban bekerja padanya. Sederhananya, stres adalah perlawanan material terhadap perubahan bentuk akibat beban.
Yang kedua ada strain atau renggangan. Strain atau renggangan adalah perubahan dimensi atau bentuk suatu material akibat adanya beban atau stres yang diberikan. Dalam konteks skid frame, strain menggambarkan beberapa banyak skid frame berubah bentuk ketika diberi beban. Yang ketiga ada displacement atau perpindahan. Displacement atau perpindahan dalam konteks mekanika struktur merujuk pada pergerakan atau pergeseran suatu titik pada struktur akibat adanya beban. Sederhananya, displacement adalah sejauh mana suatu titik pada suatu struktur berpindah dari posisi awalnya ketika gaya diterapkan. Berikutnya akan dibacakan oleh Danang. Satu variabel esensial atau essential variable. Variabel ini adalah yang paling kritikal dan mempengaruhi kualitas sambungan las secara langsung. Jika ada perubahan pada variabel-variabel ini, maka WPS harus diuji ulang atau divalidasi kembali. Contoh variabel esensial menurut DNV, satu jenis proses pengelasan, misalnya proses SMAW, GMAW, atau GTAW. Yang kedua, material yang dilas, komposisi material dan grade, jenis dan ukuran elektrod atau kawat pengisi, arus pengelasan atau welding current, tegangan pengelasan, welding voltage, posisi pengelasan, dan gas pelindung. Dua, non-essential variable. Variabel ini tidak mempengaruhi kualitas sambungan las secara langsung dan biasanya tidak memerlukan pengujian atau verifikasi ulang jika ada perubahan. Contoh non-essential variable. Satu, teknik pengelasan, misalnya cara memulai dan mengakhiri pengelasan. Yang kedua, posisi benda kerja yang tidak terlalu mempengaruhi kekuatan las. Proses pengelasan dan NDT. Pertama, 6.2 welding dan NDT map. NDT map adalah peta atau diagram yang digunakan untuk menandai lokasi-lokasi penting pada struktur las yang akan diperiksa menggunakan metode NDT. Peta ini memberikan panduan visual mengenai era inspeksi, jenis pengujian yang digunakan, dan posisi sambungan las pada struktur. Dalam inspeksi visual, NDT Map membantu memastikan semua titik kritis, seperti sambungan las utama dan area dengan potensi cacat tinggi, diperiksa secara menyeluruh. Peta ini mencakup informasi sebagai berikut. Yang pertama, lokasi sambungan las ditandai secara detail pada gambar atau diagram struktur. Yang kedua, jenis pemeriksaan dicatat untuk setiap area, misalnya inspeksi visual atau metode NDT lainnya. Yang ketiga, keterangan khusus area dengan potensi cacat tinggi atau bagian yang membutuhkan perhatian lebih. Lanjut, alat dan bahan. Yang pertama ada alat, satu center, kedua welding gauge, yang ketiga kaliper, keempat magnetic testing. Lanjut, yang kedua ada bahan. Yang pertama ada AST material ASTM 36, yang kedua kawat las, yang ketiga cairan penetran, developer, dan cleaner. Baik, sekian dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada yang tersalah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.